saya Rensi Uni. Saya Nabila Maharani. Saya Rahman Fitasari. Pada kali ini kami akan membahas mengenai kinetika dan reaksi enzim. Selamat menyaksikan. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai saintifik materi enzim. Alat yang digunakan, laptop dan handphone. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai kinetika dan reaksi enzim. 2. Membuat materi yang telah didapatkan menjadi video. 3. Persiapan dalam membuat video. 4. Pembuatan video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup. 5. Pengeditan video hingga selesai. Enzim adalah molekul protein yang biasanya memanipulasi molekul lain. Reaktan reaksi yang dikatalisasi oleh enzim disebut substrat. Kinetika enzim adalah penentuan laju reaksi enzim dan bagaimana reaksi enzim berubah persatuan waktu atau studi reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kinetika enzim. Yang pertama suhu, kedua pH persamaan Michaelis, Menten, dan Hill, model pengaruh kadar substrat, ketiga konsentrasi enzim, keempat aktivator, dan kelima inhibitor. Inhibitor adalah suatu molekul yang menghambat enzim dengan substratnya. Terdapat dua jenis inhibisi, yang pertama yaitu inhibisi reversibel, berarti penghambatan yang dapat kembali. Sedangkan inhibisi irreversibel adalah penghambatan yang tidak dapat kembali lagi. Pelaksanaan proyek. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat dan inhibitor kompetitif akan berebutan untuk menempati sisi aktif pada enzim. Inhibitor non-kompetitif akan memasuki sisi lain dari enzim, sehingga sisi aktif enzim yang memiliki bentuk yang sama dengan substrat akan berubah bentuk yang berbeda, dan substrat tidak dapat menempati sisi aktif enzim. Pembahasan proyek. Inhibisi enzim adalah proses di mana reaksi enzim dan substrat terhenti. Berhentinya reaksi suatu enzim dapat terjadi karena adanya molekul yang mengganggu proses reaksi antara enzim dan substrat, atau disebut juga sebagai inhibitor enzim atau penghambat enzim. Ketika terjadi pengikatan antar enzim dan substrat, sisi aktif akan melakukan perubahan konfirmasi agar substrat berikatan secara optimal dengan enzim. Perubahan konfirmasi ini akan mengganggu kestabilan ikatan kimia di dalam substrat, sehingga menurunkan energi aktivasi. Inhibisi kompetitif, molekul penghambat yang strukturnya mirip substrat sehingga molekul tersebut berkompetisi dengan substrat untuk bergabung pada sisi aktif enzim. Contohnya pada cyanida. Inhibisi non-kompetitif, molekul penghambat yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada bagian bukan sisi aktif enzim. Inhibitor ini menyebabkan sisi akan berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substratnya. Contohnya, antibiotik penisilin menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri yang bersifat reversibel. Adapun kegunaan inhibitor. Contohnya, inhibitor digunakan sebagai obat aspirin. Aspirin menghibisi enzim COX-1 dan COX-2 yang memproduksi pembawa pesan peradangan prostaglandin sehingga ia dapat menekan peradangan dan rasa sakit. Contoh selanjutnya yaitu cyanida, merupakan inhibitor enzim irreversibel yang akan bergabung dengan tembaga dan besi pada tampak aktif enzim sitokrom C oksidase dan memblok pernafasan sel. Dapat kita simpulkan dari video penjelasan tadi terdapat dua jenis inhibisi yaitu inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel, di mana terdapat juga inhibitor non-kompetitif dan inhibitor kompetitif. Pengaruh substrat terhadap kecepatan reaksi adalah pada konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi pada batas konsentrasi tertentu tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Itulah video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.